Selamat pagi Amang dan Inang, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, berkatilah kami dalam perenungan ini. Amin. Firman Tuhan diambil dari Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Petrus ketika ditanya oleh Yesus tentang siapakah Yesus, dia menjawab dengan baik. Yesus adalah Mesias, juru selamat. Namun seketika di saat Yesus kemudian merespon untuk mengatakan anak manusia akan mengalami penyiksaan, menanggung penderitaan, dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari, Petrus menegur Yesus. Dalam bayangan Petrus sebagai Mesias, tentu Yesus memberikan hanya yang positif, yang indah, berkat, yang menyenangkan, dan jauh dari penderitaan. Lalu Yesus menegur balik Petrus. "Enyahlah kau iblis," kata Yesus. Lalu masuklah undangan ini, masuklah nats ini. Barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Apa artinya, Amang dan Inang? Sering sekali kita melihat iman Kristen yang kita terima tentu adalah sesuatu berkat, sukacita, damai, jauh dari masalah. Ini adalah pemikiran yang belum tepat, mengingat bahwa di saat kita menyangkal diri, itu artinya kita tidak terikat, tidak sarombang, tidak sama, tidak serupa dengan dunia ini. Memang kita berasal dari dunia, tapi roh Allah yang telah dianugerahkan kepada setiap orang percaya, itu membuat kita tidak sama lagi dengan dunia ini. Kita adalah anak-anak Allah yang menjadi terang, yang tentu akan selalu bergesekan dengan kepentingan dunia ini. Maka menyangkal diri yang dimaksud di sini adalah kita tetap bertahan, menunjukkan identitas kita sebagai orang percaya. Lalu ada kata memikul salib. Di dalam salib, Yesus orang yang tidak berdosa itu, manusia yang tidak berdosa itu harus menerima perlakuan yang sangat keji dan kejam. Disalib, dia mati, dibunuh, bukan karena dosa, melainkan karena ego, melainkan karena penolakan orang-orang yang mengenal dia, ahli-ahli Taurat, hukum-hukum agama yang sendiri yang menjebak dan mengkhianati dia, meskipun mereka tahu bahwa ini adalah nubuat yang telah diberitakan di zaman Perjanjian Lama.
Tapi mereka menolak itu hanya karena mereka takut digantikan, diasingkan. Mereka takut berdasarkan pikiran dunia mereka. Memang kita menyadari selama di dunia, pemikiran dunia, keadaan dunia itu tidak bisa kita hindari. Tapi hari ini kita menemukan satu kebenaran bahwa jangan sampai iman kita tergadai hanya karena pemikiran saya masih di dunia, saya orang berdosa. Karena memikul salib artinya kita memang berada di dunia, tapi kebenaran Allah harus terus kita utarakan. Jadi sesungguhnya ini bukan pemisahan, melainkan kita sedang berjalan di dalam dunia, tapi dengan menggunakan iman yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Dan itulah salib kita. Banyak sekali modelnya, tergantung dari siapa kita, latar belakang kita, pekerjaan kita, dan bagaimana visi kita. Karena Allah memberikan berbagai karunia kepada orang. Maka jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa buntu jalannya ketika kita mau melakukan kebenaran Tuhan. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa berbahagialah orang karena aku dia kehilangan nyawanya. Memang tidak langsung se-ekstrim itu situasinya di lapangan. Ada orang yang memang harus kehilangan nyawa demi membela Injil, tapi tidak semua itu berlaku. Oleh karenanya marilah kita selagi kita diberi kesempatan, nafas, kemampuan, jabatan, pemikiran, lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Memang kita akan mengalami yang namanya penderitaan yang luar biasa. Kita akan mengalami yang namanya kesesakan, putus asa, kesendirian. Kita sendiri bahkan mendapat cemooh dari orang terdekat. Pasangan, anak, keluarga, sahabat. Tapi ingatlah, selama itu di dalam iman, dalam jalan yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan yang akan memberi kita petunjuk dan kekuatan. Dan dia akan berikan pelangi. Ya, pelangi. Amang dan Inang memikul salib ini bukan sekedar kata-kata, karena ini memang harus ditunjukkan oleh setiap orang yang beriman. Lakukanlah apa yang telah menjadi bagian kita, yang telah dianugerahkan itu kepada kita. Di dalam kelemahanlah kita kuat. Itu kata Paulus. Karena memang di situ kita menyadari sumber kekuatan kita, asupan nutrisi kita itu berasal dari Tuhan. Sekalipun kita mampu, tapi jika kemampuan itu tidak berasal dari Tuhan, maka itu hanya akan mengeluarkan sisi kemanusiaan kita. Manusia kita telah berdosa, artinya ego kita lebih berkuasa daripada firman Tuhan. Tahta diri kita lebih tinggi daripada tahta Tuhan. Berarti kita mencuri kemuliaan nama Tuhan. Ini yang dikatakan Yesus, pikul salib. Selanjutnya ketika kita bisa mengerjakan itu, Yesus mengatakan, ikutlah aku. Artinya perjalanan ini masih panjang Amang dan Inang. Seumur hidup. Jika kita umur 100 tahun, maka 100 tahun kita mengikut Yesus. Jika kita umur 25 sampai 25 tahun, maka sampai 25 tahun. Namun Mazmur mengatakan 70 tahun hidup orang benar. Dan jika diberikan lagi itu adalah berkat-berkat yang melimpah bagi hidupnya. Maka selama hidup kita, jangan satu hari pun, jangan kita tinggalkan Tuhan. Kalau hari ini kita gagal, tapi ingat hati kita harus tetap tertuju kepada Tuhan. Pikiran kita. Hati-hati dengan hati, pikiran yang mengatakan bahwa saya sudah benar, saya anak Tuhan. Karena ternyata di dalam hati itu ada kelicikan, kecerdikan. Sangat tipis bedanya antara suara Tuhan dan suara iblis. Dan itu letaknya di hati. Maka mengenal firman Tuhan, senantiasa membaca, merenungkannya, lalu berdoa, masuk hadir dalam ibadah-ibadah, memberikan ruang kepada Roh Kudus. Kita buka hati kita untuk dipimpin Roh Kudus. Ini adalah cara untuk kita bisa hidup di dalam firman itu. Amang dan Inang, ini memang satu nats yang sangat kuat
tampaknya idealis, tapi sebenarnya inilah iman itu. Menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Yesus. Lihat nanti bagaimana Tuhan menyertai, memberikan banyak sekali karunia-karunia itu. Ada begitu banyak. Maka selama di dalam dunia kita bekerja untuk Tuhan dengan memakai iman kita. Meskipun kita bekerja di tengah-tengah dunia sekuler ini, Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berilah kami kekuatan selama kami mengerjakan pekerjaan kami di dunia ini. Dengan bertemu banyak orang dalam keadaan suka, duka, pencobaan, sukacita. Biarlah kami tetap memuliakan nama Tuhan. Jauhkan kami dari mencuri kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon ampun, kami mohon kerendahan hati, kerendahan diri di hadapan Tuhan, supaya kami bisa layak, bisa kami kuat. Karena sesungguhnya penyangkalan diri, memikul salib dan ikut Yesus, itu adalah pekerjaan-Mu yang telah Engkau selesaikan di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.